eh, narik sesuatu atau misalkan pakai sesuatu itu tenaganya selalu berlebihan sampai cangkul tetangga yang dipinjem udah rusak 3. Diary Anas. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Mama Anas di Diary Anas. Jadi pertama kali Anas Family bertemu dengan Kang Yayan Ruhian itu karena memang ada keperluan untuk endorse. Waktu itu kita endorse busur laminasi sama Kang Yayan Ruhian. Saya, kemudian suami dan juga kakak saya yang ada di Bandung merintis usaha busur panah produk buatan dalam negeri. Pengrajinnya itu ada yang di daerah Banjar dan ada yang di daerah Bandung. Nah, kita jualnya bukan hanya busur panah tapi juga dengan aksesorisnya. Karena waktu itu masih pertama kali merintis, jadi baru jalan beberapa bulan dan baru bukanya juga di Instagram, jual secara online. Nama tokonya Pusaka Archery. Bisa dilihat ya, dicek Instagramnya. Nah, ketika pertama kali kita merintis itu sulit sekali menaikkan penjualan dan mengenalkan produk kita pun sangat sulit sekali. Sehingga ada suatu pemikiran untuk mengendorse selebgram atau mungkin mengendorse artis. Nah, waktu itu sudah ada beberapa nama selebgram dan juga nama artis yang udah kita list dan sekiranya cocok untuk produk busur panah kita. Ternyata tidak semudah itu menghubungi seorang selebgram ataupun seorang artis. Kita DM beberapa orang, gak dibales. Udah di DM ada yang bales, kita dapat kontak bagian yang khusus endorse-nya. Tetap di bagian pas hubungi via WhatsApp pun susah sekali komunikasinya. Jadi udah hampir putus asa, pokoknya ya udah deh gak usah endorse artis ataupun endorse selebgram. Karena memang kebanyakan tarifnya mahal, susah dihubungi, kemudian peraturannya dan yang lain sebagiannya sangat rumit dan juga kita harus bersabar menunggu bagian uploadnya. Kadang yang diuploadnya itu ada yang 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, saking antriannya itu panjang. Nah, pada waktu itu ketika sore hari lagi nonton TV di rumah, ada film Wiro Sableng yang pemainnya itu Kang Yayan Ruhian sebagai Mahesa Birawa dan juga pemainnya Kak Vino Gebastian sebagai Wiro Sablengnya. Pas lagi nonton, nah suami bilang, wah kayaknya cocok nih kalau Kang Yayan yang kita endorse buat produk busur panah. Nah, saya bilang, gak mungkin endorse Kang Yayan. Kang Yayan itu artisnya udah taraf internasional. Main filmnya itu udah sampai ke Hollywood. Dia pasti orangnya sibuk. Kita hubungi artis yang karirnya bisa dikatakan di bawah Kang Yayan saja sangat sulit dihubungi. Tarifnya mahal. Kemudian banyak sekali ini itunya peraturannya. Apalagi Kang Yayan. Nah, pikir saya waktu itu memang seperti itu. Nah, tapi suami bilang, coba saja, jangan dulu menyerah kalau misalkan belum dicoba. Waktu itu kita cari Instagramnya Kang Yayan di DM. Dan belum ada balas. Tapi beberapa jam kemudian, ada nomor yang menelpon. Nah, kaget nih, ini nomor siapa nih yang menelpon? Diangkat lah, pas diangkat. Ternyata yang menelpon adalah Kang Yayan Ruhiannya langsung. Jadi Kang Yayannya dapat nomor dari Instagram kita. Karena memang kita cantumkan nomor kita di Instagram. Langsung telepon kita. Alhamdulillah senang banget dong. Waktu ditelepon pun ngomongnya juga bukan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Sunda. Karena memang Kang Yayan Ruhian itu orang asli Sunda. Tepatnya orang Tasikmalaya. Waktu telepon katanya, ya udah kalau misalkan mau endorse masalah istilahnya hubungan kerjasama perendorsan, hubungi aja Mas Hanif. Dikasihlah nomor Mas Hanif asistennya Kang Yayan Ruhian. Setelah kita konsultasi dengan Mas Hanif, kata Mas Hanif gini, ya udah sekarang barangnya kirim saja ke alamat ini, soalnya Kang Yayannya sedang tidak ada
di Indonesia. Dan ternyata pas kita cek memang waktu itu Kang Yayan sedang ada di Korea. Waktu itu ada seperti acara perfilman laga se-Asia gitu deh kalau gak salah. Waktu itu karena ada acara di Korea, katanya tunggu saja sampai pulang ke Indonesia, barangnya langsung kirim ke rumah saja karena habis dari Korea, Kang Yayan mau pulang ke Tasikmalaya. Dikirimlah alamatnya. Pas kita cek nih alamatnya, kaget dong. Ternyata alamatnya kita tahu dan alamatnya itu dekat pesantren dulu. Saya dan suami pesantren. Nah waktu itu karena udah tahu alamatnya ternyata dekat dan kita tahu, kita langsung bilang ke Mas Hanif, Mas kayaknya gak usah dikirimin, dipaketin aja deh. Gimana kalau misalkan saya langsung bersilaturahmi saja ke rumahnya Kang Yayan Ruhian karena memang alamatnya juga dekat. Nah, kata Mas Hanifnya, ya udah silahkan katanya. Nah, mengenai uang transfer untuk endorse-nya bagaimana? Biayanya berapa gitu? Kata Mas Hanif, oh masalah uang endorse nanti saya bicarakan lagi sama Kang Yayan karena belum ada keputusan dari Kang Yayannya. Nanti saya hubungi lagi gitu. Nah, beberapa hari kemudian ada WhatsApp dari Kang Yayan bilang, Assalamualaikum, Abdi nuju di Tasik. Artinya saya sedang di Tasik. Wah, senang banget dong. Waktu itu padahal mau ada acara karena memang pasti Kang Yayan orangnya sibuk. Kita cancel acaranya, kita langsung datang ke rumahnya Kang Yayan Ruhian. Alhamdulillah rumahnya nggak susah dicari, langsung ketemu. Waktu ke rumahnya itu, ternyata Kang Yayan ini sedang nggak ada di rumah. Nah, kita tunggu dulu di dekat warung dekat rumahnya. Nah, beberapa menit kemudian setelah kita WhatsApp, Kang, saya sudah ada di rumah nih. Kang Yayannya datang. Ternyata lagi ajak anaknya yang paling kecil, yang perempuan, jalan-jalan naik stroller. Lagi keliling-keliling kampung katanya. Lagi main juga sama kakek neneknya. Kemudian kita ke rumah, dijamu sama Kang Yayan, sama istrinya. Alhamdulillah ramah sekali Kang Yayannya, istrinya, kedua-duanya sangat ramah. Cuma sayangnya waktu itu ketika ketemu sama Kang Yayan Ruhian jadi gak banyak foto-foto, dan juga gak divideokan karena memang kita malu waktu itu mau ngajak foto pun sebenarnya malu banget ya. Soalnya kita baru pertama kali ketemu, apalagi kalau sampai video lah atau misalkan ngambil foto terus-terusan kan rasanya gak enak. Karena memang tujuan kita mau endorse dan juga mau silaturahmi, jadi kita memang benar-benar silaturahmi dan berbicara secara kekeluargaan saja gitu. Gak harus terus aja foto-foto dan video karena ya rasanya kurang etis kalau baru pertama kali ketemu langsung video seenaknya gitu. Nah, memang waktu itu Anas juga ikut karena memang waktu itu gak ada yang jagain di rumah. Sempet ada rasa takut kalau misalkan anaknya rewel, karena waktu itu kan umur Anas 2,5 tahun, hampir mau 3 tahun kalau gak salah. Dan umur Anas itu seumuran dengan anaknya Kang Yayan Ruhian yang masih kecil, yang perempuan. Waktu itu pas di rumahnya Kang Yayan, Anas main di kamar anaknya Kang Yayan. Wah, Anas betah banget. Secara kan banyak mainan, kemudian ada banyak seperti prosotan, kemudian balon-balon, boneka, segala rupa alat-alat permainan masak-masakan. Cuma kebanyakan memang mainannya adalah mainan anak perempuan. Tapi mainnya bareng-bareng. Alhamdulillah Anas gak rewel. Kemudian anaknya Kang Yayan juga baik hati ya. Kan biasanya ada tuh anak yang kalau mainannya dipinjem atau dimainin sama anak lain, anaknya itu suka nggak bolehin. Akhirnya kan anak jadi rewel, berebut mainan, dan bisa jadi mungkin bincang-bincang kita dan silaturahmi kita bakal kacau kalau misalkan itu terjadi. Menurut saya pribadi dan juga suami, sosok Kang Yayan itu sosok yang sangat bersahaja,
kemudian sosok yang sangat dermawan, baik hati pokoknya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Terlihat dari ketika berbicara dengan Kang Yayan, tidak ada sosok bicara dengan nada yang sombong, nada-nada yang seperti merendahkan, karena misalkan kita ini istilahnya orang biasa, beliau adalah artis internasional. Gak ada sama sekali pembicaraan yang istilahnya menceritakan tentang wah karirnya dia. Oh, kemarin saya habis dari Korea, atau kemarin saya ada project film di luar negeri, atau saya ada project di Hollywood. Kemudian main film dengan main film John Wick. Gak ada tuh cerita-cerita tentang kesuksesan karirnya beliau. Yang beliau ceritakan pada waktu itu adalah tentang bagaimana keinginannya memajukan persilatan, apalagi di daerah Tasikmalaya karena memang tanah kelahiran beliau. Dan yang beliau ceritakan adalah motivasi-motivasi mengenai dunia persilatan, mengenai UMKM, mengenai kerajinan tradisional. Kemudian busur panah kan juga termasuk istilahnya sebuah alat olahraga yang juga memang istilahnya tradisional, karena memang busur yang mau kita endorse adalah tipe horsebow yang tradisional. Jadi sangat cocok dengan karakter Kang Yayan yang menyukai sesuatu yang berbau tradisional dan juga olahraga. Nah, waktu itu Kang Yayan memberikan semangat bahwa pokoknya jangan merasa kecil hati, jangan minder kalau bikin produk dalam negeri. Kita juga harus pede bersaing dengan produk luar negeri. Kang Yayan bilang, kebanyakan kita itu selalu merasa produk kita itu kalah saing dengan produk luar. Kemudian kita itu kurang mengembangkan promosi, kemudian kurang melatih para pengrajinnya. Nah, Kang Yayan mengutarakan harapan-harapannya, kemudian mengutarakan bagaimana optimismenya terhadap UMKM Indonesia, terhadap pencaksilat Indonesia. Pokoknya yang beliau bicarakan itu semuanya motivasi dan juga hal-hal yang berbau olahraga dan tradisional. Dan yang paling bikin saya kagum dan bikin suami juga tercengang pada waktu itu, kan saya bilang, terus gimana ini Kang masalah biaya endorse-nya? Oh, nanti aja sama Mas Hanif. Nah, kita bingung dong, Mas Hanif bilang sama Kang Yayan, Kang Yayan bilang sama Mas Hanif ya. Pokoknya nanti aja deh dibicarainnya, cina gampang lah katanya gitu. Kemudian setelah kita pulang, ada WhatsApp dari Mas Hanif bahwa untuk biaya endorse-nya transfer ke nomor rekening ini saja. Nah, pas kita lihat kita mau transfer ke nomor rekening tersebut ternyata atas nama Bajnas Tasikmalaya. Benar-benar kaget deh. Ini artis istilahnya udah istilahnya gampang dihubungi, orangnya ramah, orangnya penuh motivasi, kemudian orangnya itu ternyata juga sangat cinta sodakoh. Uang endorse-nya bukan buat Kang Yayan, tapi malah disalurkan ke Bajnas Tasikmalaya. Jadi dibalik sosok Kang Yayan yang di film main sebagai mad dog yang serem, main sebagai yakuza, mainnya itu selalu antagonis, selalu jadi penjahat, tapi aslinya baik hati banget. Aslinya itu gak antagonis tapi protagonis. Nah, ada cerita yang lucu nih sebelum videonya ditutup. Waktu itu kan mau belajar pasang string untuk busur. Nah, istrinya itu jerit-jerit terus. Jangan sama suami saya pasangnya, katanya. Karena si tetehnya bilang kalau Kang Yayan itu kalau narik sesuatu atau misalkan pakai sesuatu itu tenaganya selalu berlebihan sampai cangkul tetangga yang dipinjem udah rusak 3. Kan jadi Kang Yayan itu walaupun istilahnya artis, kalau ke rumah itu suka ke kebun, ke sawah, nyangkul, bersih kebun atau nanam-nanam.
Nah waktu itu karena cangkulnya sedang rusak, pinjem cangkul tetangga, sampai habis 3 rusak sama Kang Yayan saking tenaganya yang berlebih. Jadi waktu mau pasang string juga si tetehnya, jangan nanti malah patah lagi. Nah waktu itu saya juga ketawa-ketawa, tenang teh, gak bakal patah teh, insya Allah aman gitu. Kang Yayan malah sengaja ngeledekin sama istrinya supaya istrinya makin takut. Bener ya, kalau orang yang suka bela diri, tenaganya juga tenaga super deh pokoknya. Semoga Kang Yayan dan keluarganya selalu diberikan kesehatan, kemudian keluarganya selalu diberikan keberkahan, dan juga diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Pertemuannya dengan Kang Yayan sangat berkesan sekali, walaupun mungkin hanya sebentar, tapi motivasi-motivasinya tersebut masih membekas sampai sekarang untuk keluarga Anas.